Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa terus diingat oleh kita semua. Oke, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, jadi minggu lalu kita baru masuk ke pengantar ya, pengantar terkait dengan manajemen pengetahuan dan inovasi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi, kemudian ada juga dari berbagai perspektif. Selanjutnya kita juga akan melihat sekilas terkait dengan sejarah perkembangan manajemen pengetahuan. Kemudian selanjutnya juga nanti ada pergeseran modal intelektual. Oke, ada beberapa materi yang kita pelajari seperti yang barusan saya singgung, yaitu kita akan mempelajari definisi dari manajemen pengetahuan dari beberapa perspektif. Kemudian kita mempelajari sejarah perkembangan dari manajemen pengetahuan dan ada 3 modal intelektual dan kita lihat bagaimana pergeseran modal intelektual tersebut. Oke, nah kalau kita lihat di sini bahwa manajemen pengetahuan itu memiliki banyak sekali definisi. Bahkan di sini disebutkan ada 72 definisi. Sedangkan Carla Odell dia dapat mengumpulkan 60 lebih definisi dan kemudian dia rangkum dalam blognya. Artinya apa? Hal ini mengindikasikan bahwa knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan bidang ilmu yang multidisipliner. Artinya, knowledge management itu bisa merangkum ataupun mencakup atau melibatkan bidang ilmu yang lebih dari satu. Misalkan, dari bidang manajemen tentu saja itu pasti ya. Kemudian dari bidang yang lainnya juga, mohon maaf sebentar. Dari bidang yang lainnya juga eh, masuk di dalam bidang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Misalkan contohnya apa? Dalam bidang IT, karena kita sangat erat kaitannya knowledge management ini dengan bidang IT atau mungkin dengan bidang yang lainnya dalam bidang teknik itu akan sangat atau akan saling apa namanya terlibat seperti itu sehingga knowledge management tadi mempunyai definisi yang banyak bahkan sampai puluhan ya 72 definisi. Jadi definisi tadi atau pemahaman tentang manajemen pengetahuan tadi itu sangat beragam. Bisa tergantung dari filsafat, dari paradigma yang digunakan, dari prinsip yang mereka anut, atau dari perspektif yang mereka gunakan. Oleh karena itu, dari satu bidang atau dari satu ahli dengan ahli yang lainnya mungkin memiliki definisi yang berbeda. Oke, itu adalah manajemen pengetahuan definisinya. Jadi belum ada kesepakatan secara resmi definisi dari manajemen pengetahuan. Oke, kalau secara umum gimana sih definisinya? Secara umum atau pada dasarnya, manajemen pengetahuan merupakan manajemen atau pengelolaan rangkaian suatu siklus kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, kemudian untuk menciptakan, selanjutnya untuk dibagikan, menstrukturkan, dan juga mengaudit pengetahuan sebagai aset intelektual bagi tujuan organisasi. Oke, istilah knowledge management sendiri pertama kali dikenalkan pada Konferensi Manajemen Eropa tahun 86, 1986. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada beberapa yang bisa kita perhatikan di sini. Intinya, manajemen pengetahuan merupakan suatu pengelolaan ataupun manajemen kegiatan atau aktivitas untuk mengidentifikasi. Jadi kita perlu mengidentifikasi dulu pengetahuannya, selanjutnya kita ciptakan, kita bagikan atau distribusikan, kemudian kita juga melakukan strukturisasi ataupun audit pengetahuan tersebut. Setelah diaudit, apakah pengetahuan ini relevan atau mungkin ada yang diperbaharui. Nah, lalu nanti kita pada akhirnya akan melakukan evaluasi. Oke, ini secara umum ya. Secara umum definisinya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat kandungan definisi manajemen pengetahuan melibatkan beberapa kata-kata penting. Contohnya ada yang mendapatkan, ada yang memakai memilih, ada yang mengorganisasikan, ada yang menyarikan, ada yang menyimpan, menyajikan, membagikan, dan yang lain sebagainya. Kemudian, dari pengetahuan tersebut didapatkan sehingga setiap individu dalam organisasi mampu memanfaatkan dan juga meningkatkan penguasaan ataupun pengetahuan yang spesifik. Jadi intinya bagaimana caranya kita bisa
memperoleh. Kalau misalkan belum punya, berarti kita memperoleh dulu. Kemudian kita juga bisa memilih kira-kira mana pengetahuan yang perlu organisasi miliki. Kemudian nanti disortir atau disarikan, kemudian nanti disimpan, kemudian nanti juga bisa dipakai ulang. Nanti kalau kita butuh, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi ataupun pengetahuan tersebut. Nah, penataan pengetahuan tersebut di manajemen ini dalam lingkup organisasi agar pengetahuan yang diciptakan menjadi pengetahuan milik organisasi, bukan milik individu ataupun kelompok. Kenapa? Karena kalau misalkan pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh individu atau kelompok, ketika mereka keluar dari organisasi, maka bisa jadi ilmu ataupun pengetahuan tersebut ikut menghilang sejalan dengan menghilangnya ataupun perginya individu ataupun kelompok tersebut. Oleh karena itu, dari organisasi itu mendorong mereka yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan untuk sharing, untuk mentransfer pengetahuan mereka kepada anggota-anggota yang lain ataupun kepada kelompok yang lain. Bahkan kadang beberapa juga dituntut untuk membuat suatu laporan atau suatu buku sehingga ketika mereka udah pergi atau mungkin resign, pengetahuan tersebut masih ada di dalam di dalam organisasi. Oke, kita lihat mungkin satu-satu dulu ya. Yang pertama, perspektif bisnis. Dari perspektif bisnis, salah satunya yaitu yang dicetuskan oleh Carl Weick tahun 93. Beliau menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan merupakan manajemen yang berfokus pada pengembangan organisasi dalam rangka menginvestasikan dan mengeksploitasi pengetahuan. Nah, strategi baik produk mau jasa, aliansi, akuisisi, ataupun kebijakan-kebijakan lain, keputusan-keputusan yang lain dari perusahaan harus mempertimbangkan pengetahuan yang terkait dengan kepentingan bisnisnya. Artinya, menurut Carl Weick ini, kita sebagai perusahaan, entitas perusahaan, ketika mau melakukan apapun harus mempunyai pengetahuan, harus berdasarkan pertimbangan pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai ketika kita ingin menentukan suatu kebijakan, menentukan suatu keputusan, kita tidak memiliki pengetahuan tersebut. Oke, selanjutnya dari Nonaka dan Tekuichi tahun 1994, mereka mengatakan bahwa manajemen pengetahuan merupakan alat manajemen yang memberikan kepercayaan bahwa pengetahuan merupakan aset untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar mampu bekerja lebih efektif. Artinya apa? Manajemen pengetahuan itu suatu alat manajemen yang bisa membuat pengetahuan tersebut menjadi aset yang dapat meningkatkan kapasitas. Jadi bagaimana caranya pengetahuan tersebut dapat meningkatkan kapasitas ataupun mungkin kompetensi dari orang-orang yang berada di dalamnya. Kita tahu bahwa dengan adanya pengetahuan, otomatis kita nanti bisa meningkatkan produktivitas, kita nanti bisa meningkatkan efektivitas ataupun efisiensi. Oleh karena itu, sangat penting kita memiliki pengetahuan ketika kita ingin melakukan sesuatu ataupun mengerjakan sesuatu. Terus kemudian, menurut Harvard College ini, tahun 2001, manajemen pengetahuan adalah manajemen ataupun pengelolaan sejumlah proses secara bermakna dan terarah dalam rangka mencerna informasi yang telah dimiliki perusahaan dan dalam rangka mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu dalam perusahaan tersebut, kemudian memfasilitasinya agar mudah diakses dan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Nah, ini beberapa kata atau kosakata saya highlight untuk mempermudah teman-teman mencerna apa sih kosakata-kosakata penting atau keyword-keyword penting dari masing-masing definisi ini. Jadi berdasarkan Harvard College adalah manajemen pengetahuan itu digunakan untuk mencerna informasi. Kira-kira apa informasi yang penting, baik yang sudah dimiliki maupun yang belum. Dalam rangka apa? Mencari apa yang dibutuhkan. Mungkin kan sebelumnya individu tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Jadi kita harus bisa menentukan dulu apa yang dibutuhkan. Sehingga kita nanti untuk mencari pengetahuan yang dibutuhkan tersebut, kita menjadi lebih mudah. Untuk apa sih kemudian kita mengelola ataupun memanage pengetahuan? Ya nanti suatu saat ketika kita butuh, kita dapat dengan mudah mengakses pengetahuan tersebut. Oke, jadi nggak gelagapan gitu loh. Oh, dulu kira-kira ada yang pernah melakukan kayak gini. Ketika kita bisa memanage pengetahuan dengan baik, kita bisa mengaksesnya juga dengan baik. Contohnya apa? Mungkin kalau yang sudah kita gunakan, salah satu contohnya adalah LMS atau Learning Management System, di mana kita menggunakan Kulino sebagai alat untuk mengelola pengetahuan.
saya share bahan-bahan ataupun materi yang akan disampaikan kepada teman-teman semua atau melalui Kulino. Itu salah satu kita sebagai cara untuk mengelola pengetahuan. Jadi pengetahuan tersebut dapat tersampaikan dengan baik, salah satunya dengan menggunakan sistem. Ketika teman-teman ingin melihat materi pada pertemuan kesekian, teman-teman bisa dengan mudah scroll, oh pertemuan sekian isinya apa aja. Jadi nanti teman-teman tinggal download lagi, tinggal baca lagi. Kurang lebih seperti itu berdasarkan Harvard College. Kemudian berdasarkan perspektif manajemen di sisi yang lainnya, manajemen pengetahuan merupakan suatu proses menerjemahkan informasi yang dapat juga berupa data dan pengalaman masa lalu dalam hubungan yang bermakna, yang dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan oleh individu. Itu berdasarkan perspektif manajemen yang disampaikan oleh Deboski tahun 2006. Teman-teman tidak perlu hafal masing-masing definisi ini, teman-teman tinggal pahami aja bahwa ternyata dari masing-masing perspektif tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Karena sekali lagi tadi perspektif tersebut ataupun definisi tersebut dapat beragam atau dapat bermacam-macam karena adanya perbedaan perspektif, filosofi, kemudian sudut pandang seperti itu ya, jadi beda-beda. Bahkan dalam satu perspektif pun tadi kita lihat dalam perspektif bisnis, beberapa ahli atau beberapa ilmuwan itu memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan definisi manajemen pengetahuan. Oke, satu lagi yaitu dari perspektif implementasi. Perspektif implementasi yaitu dari Carwick juga mengatakan bahwa manajemen pengetahuan adalah manajemen yang berfokus pada aplikasi keahlian untuk mengimplementasikan pengetahuan secara eksplisit yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi Carwick dalam perspektif yang berbeda yaitu perspektif implementasi mengatakan bahwa manajemen yang berfokus pada aplikasi keahlian. Jadi bagaimana caranya keahlian mereka itu digunakan untuk tadi ya implementasi pengetahuan. Jadi ketika kita sudah punya pengetahuan, bagaimana caranya kita mengimplementasi pengetahuan tersebut untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Lebih ke implementasinya aja. Oke, itu ada beberapa definisi manajemen pengetahuan dari berbagai perspektif dan juga dari beberapa tokoh ya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik pengetahuan. Yang pertama kita bahas dulu. Pengetahuan dapat digunakan tanpa pernah menghabiskan pengetahuan itu sendiri. Contohnya misalkan ketika teman-teman ingin mencoba share ataupun transfer pengetahuan teman-teman yang sudah teman-teman miliki kepada orang lain, maka teman-teman tidak akan pernah kehilangan pengetahuan tersebut. Oke, berbeda dengan harta, berbeda dengan benda. Ketika kita sudah memiliki benda ataupun harta tersebut, ketika kita bagikan ya udah berarti artinya kepemilikan kita sudah tidak lagi ada atau kita sudah tidak memiliki harta atau benda tersebut. Tapi kalau pengetahuan, ketika kita melakukan transfer knowledge ataupun sharing knowledge seperti itu, pengetahuannya masih tetap berada di kita. Orang lain memiliki pengetahuan dan kita pun masih memiliki pengetahuan tersebut. Yang kedua juga masih erat kaitannya ketika ada perpindahan pengetahuan, tadi ada sharing knowledge ataupun transfer knowledge, juga tidak akan menghilangkan pengetahuan tersebut. Tidak akan hilang sedikit pun. Justru biasanya ketika kita sharing ataupun transfer, kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari adanya proses diskusi dengan lawan bicara kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan itu melimpah, tetapi kemampuan kita menggunakannya yang terbatas. Oke, contohnya kita dari zaman dulu, kenapa kok kita tidak bisa tiba-tiba dari zaman dulu kok kita tidak bisa menemukan komputer atau handphone ataupun internet. Kita mungkin lama banget nih berapa ribu tahun baru kita bisa menemukan internet, handphone atau kecanggihan-kecanggihan yang ada sekarang. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki kemampuan atau keterbatasan kemampuan untuk menangkap pengetahuan yang ada di dunia ini. Oke, mohon maaf, saya mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, terkait dengan keterbatasan kita ya, kita sebagai manusia memiliki keterbatasan untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut atau untuk menangkap pengetahuan tersebut. Sebenarnya pengetahuan itu ada, sangat melimpah di dunia ini. Mungkin kita pelan-pelan baru bisa menangkapnya. Oke?
contoh realnya apa? Contoh realnya ini ketika kita sudah pada sampai tahap sekarang di mana teknologi sudah sangat canggih kayak gitu ya. Itu artinya orang itu dari zaman dulu mulai pelan-pelan menangkap pengetahuan, menangkap lagi sedikit demi sedikit sekaligus mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan adanya kecanggihan sekarang, teknologi informasi sekarang ini adalah satu bukti bahwa manusia pelan-pelan sudah mulai dapat menangkap pengetahuan yang tersebar luas di alam ini. Kemudian yang keempat, pengetahuan yang berharga akan hilang justru ketika kita tidak menggunakannya. Ketika kita membagikannya kepada orang lain, ketika kita mentransfernya kepada orang lain, itu tidak akan pernah hilang. Akan tetapi justru akan hilang ketika kita tidak gunakan. Contohnya kayak sekarang teman-teman dapat pengetahuan ini terkait dengan definisi, terkait dengan sejarahnya mungkin, ataupun nanti ada modal intelektual. Ketika teman-teman sudah tidak gunakan atau sudah tidak amalkan ilmunya ataupun pengetahuannya, maka ilmu tersebut sudah akan menghilang. Teman-teman harus baca ulang lagi, teman-teman harus pelajari lagi ilmunya. Oleh karena itu, jangan sampai atau bagaimana caranya biar ini tidak hilang? Ya caranya dengan kita mengamalkannya, dengan cara membagikannya kepada orang lain. Dengan cara tersebut, ilmu kita akan terus diaduk, terus kita pelajari sehingga tidak akan hilang atau tidak akan lenyap di ingatan kita. Dan yang terakhir, karakteristik yang terakhir, pengetahuan harus terus dikembangkan bagi perkembangan organisasi. Kalau kita dalam konteks organisasi ataupun perusahaan, maka betul sekali kita harus terus mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Kalau memang saat ini beberapa orang belum paham, belum mempunyai pengetahuan, maka harus kita bantu untuk memiliki pengetahuan tersebut. Kalau ternyata di perusahaan atau organisasi belum ada yang memiliki pengetahuan, maka kita harus mengusulkan bagaimana caranya kita memiliki pengetahuan tersebut. Bisa dilakukan seminar atau mungkin kita bisa melakukan pelatihan ataupun training seperti itu ya. Banyak macamnya. Oke, itu adalah beberapa karakteristik dari pengetahuan. Selanjutnya, terkait dengan faktor pemicu berkembangnya manajemen pengetahuan. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi ini memicu kompetisi yang semakin ketat. Kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan menjadi salah satu sumber kunci untuk memenangkan persaingan. Dengan berpindahnya karyawan ke perusahaan yang lain, dapat mengakibatkan namanya corporate amnesia, yang tadi sudah saya contohkan ya, di mana perusahaan akan kehilangan atau lupa terkait dengan apa yang sudah mereka kerjakan di periode sebelumnya. Misalkan contohnya, pada periode sebelumnya mereka mengerjakan proyek A misalkan. Nah, ketika orang-orang yang mengerjakan proyek A tersebut berpindah ke perusahaan lain atau resign, maka kalau dari pekerja tadi tidak melakukan transfer knowledge ataupun sharing knowledge kepada orang di perusahaan tersebut atau orang lain di perusahaan tersebut, maka ketika mereka berpindah dari perusahaan ataupun organisasi tersebut akan kehilangan informasi ataupun pengetahuan terkait dengan proyek A tersebut. Sehingga ketika hal tersebut terjadi dinamakan corporate amnesia. Suatu kehilangan ataupun kelupaan ya terkait dengan lupa, amnesia terkait dengan informasi ataupun pengetahuan ataupun terkait dengan proyek-proyek sebelumnya. Kemudian dengan kata lain tadi karyawan itu juga dapat mengakibatkan berpindahnya pengetahuan milik individu tersebut. Oleh karena itu manajemen pengetahuan sangat dibutuhkan agar paling tidak meminimalisir ataupun meminimalkan resiko dari corporate amnesia tadi. Maka kita sebagai orang katakanlah manajer pengetahuan harus bisa mengelola pengetahuan dengan baik supaya pengetahuan yang dimiliki oleh A, B, C itu juga dapat disalurkan ataupun dibagikan kepada orang lain. Untuk apa? Supaya untuk meminimalkan corporate amnesia tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, kita memungkinkan pengelolaan ataupun penyimpanan pengetahuan semakin mudah. Oke, akan tetapi ada dua masalah utama. Adanya banjir informasi yang sekaligus dapat menjadi peluang sebenarnya. Contohnya, sekarang kita dapat dengan mudah mencari informasi, mencari pengetahuan, atau bahkan mencari data tanpa perlu keluar rumah bahkan ya. Kita dengan HP bisa searching, bisa melakukan
ataupun mencari ilmu dari manapun. Nah, akan tetapi hal tersebut juga sebagai salah satu tantangan ataupun permasalahan. Ketika kita tidak bisa memfilter informasi yang kita tangkap, kita terima, maka itu bisa disebut sebagai banjir informasi. Jadi kita bingung nih, mana informasi yang benar sebenarnya. Oleh karena itu, ini juga menjadi tantangan ketika ada orang yang dengan mudah menyebarkan informasi-informasi yang kebenarannya belum teruji, validitasnya belum teruji. Contohnya apa? Hoax. Orang sekarang eh, kayak pengen cepat gitu ya, ingin cepat saling share kayak gitu, tetapi mungkin mereka belum tahu sebenarnya kebenaran dari berita tersebut. Kemudian adanya akselerasi pada inovasi teknologi informasi dan medianya. Kita tahu bahwa sekarang inovasi teknologi informasi sangat pesat ya, di mana sekarang eh, informasi dapat sangat mudah kita dapatkan baik dari media elektronik atau mungkin dari media sosial. Sekarang semuanya sudah ada. Tinggal kita yang harus pintar-pintar memilih ataupun memfilter informasi yang kita tangkap seperti itu. Jadi saran saya juga kepada teman-teman semua, kepada teman mahasiswa, ketika kita menerima informasi, kita harus kritis. Kita jangan sampai ataupun jangan telan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan. Kita harus ada rasa kritisnya. Benar nggak nih informasinya? Kita harus mau cek ulang ataupun cross check. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi atau tools untuk memvalidasi apakah berita tersebut benar atau tidak. Tinggal kita search aja di Google terkait dengan berita tersebut. Biasanya kalau berita tersebut hoax, biasanya paling atas gitu sudah ada bantahan-bantahan terkait dengan berita palsu ataupun berita hoax tadi. Kemudian yang ketiga ada perubahan pola dan akses komunikasi. Tren informasi berubah dari konten web yang satu arah menjadi konten web dalam jejaring ataupun yang dua arah seperti itu. Sekarang semua orang bisa membagikan kontennya, kemudian orang lain juga bisa merespon ataupun memberikan feedback terhadap informasi tersebut. Contohnya sekarang, kalau zaman dulu mungkin berita-berita gitu ya masih dalam media cetak kayak gitu ataupun mungkin dalam website kayak gitu ya. Jadi di mana orang-orang ataupun mereka hanya bisa memberikan informasi satu arah. Mereka hanya mencetak, kemudian kita tidak ada feedback sama sekali. Sedangkan sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya YouTube, Instagram, TikTok kayak gitu ya, kita bisa saling berdiskusi ataupun saling memberikan feedback. Kalau misalkan ada berita yang kita saksikan atau bisa kita konsumsi seperti itu. Contohnya misalkan ada konten kreator di YouTube misalkan. Mereka biasa membahas suatu topik tertentu. Nah, ketika kita ingin mencoba berkomunikasi dengan mereka, kita sekarang itu dapat dengan mudah. Contohnya melalui komentar mungkin atau mungkin langsung melalui DM ingin request beberapa topik atau tema yang mungkin teman-teman sukai seperti itu. Itu akan sangat mudah. Dan dari merekanya juga bisa langsung memberikan feedback balik dari apa yang sudah kita sampaikan. Berbeda dengan zaman-zaman dulu di mana informasi hanya berbasis satu arah aja. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada era pengetahuan. Jadi ada namanya pergeseran era industri. Zaman dulu mungkin orang-orang yang terkaya di dunia itu yang memiliki tambang emas atau mungkin tambang minyak, ya kan? Tapi sekarang sudah mulai bergeser nih. Sudah mulai bergeser. Kalau teman-teman perhatikan sekarang di orang-orang yang terkaya kayak gitu ya, itu sekarang adalah pemilik perusahaan-perusahaan teknologi, di mana mereka itu sebenarnya perusahaannya pengolah informasi atau pengolah data, atau bisa dikatakan juga sebagai perusahaan pengetahuan. Ada yang tahu mungkin bisa menyebutkan? Saya coba kasih sebagai nilai keaktifan. Siapa orang yang terkaya di dunia? Dari mungkin 3 terkaya atau 5 terkaya, silahkan. Nanti kita coba cross check ya. Apakah atau mereka mempunyai perusahaan apa seperti itu. Silahkan ada yang ingin mencoba menyebutkan orang-orang terkaya. Saya mau mencoba, Pak. Sebentar. Coba raise hand dulu. Jangan rebutan, nanti saya bingung nih pilih yang mana. Oke, silahkan coba raise hand dulu. Sebutkan satu orang satu aja ya, biar nanti kebagian. Oke, ada Calvin yang lainnya yang tadi yang nyebutin saya kayaknya banyak nih. Saya juga. Pak, saya mau coba, Pak. Oke, sebentar, Heri. Silakan Reza dulu ya biar tahu nih.
Ada Calvin, ada siapa tadi, Heri, terus tadi Nana jadi nggak nih resen? Boleh, tapi yang lain dulu. Karena mereka lebih dulu. Oke, yang lain ada lagi? Ini yang resen baru satu. Ada yang lain? Oke, kita ini dulu deh. Kita coba. Calvin, kira-kira siapa yang paling paling kaya menurut Kalau kaya? kalau menurut saya itu Elon Musk, Pak. Bagus. Oke, Elon Musk ya. Kalau kalau nggak salah memang sekarang adalah salah satu orang terkaya di perusahaannya apa kalau boleh tahu, Calvin? Tesla. Tesla, betul sekali. Kalau kita lihat, Tesla itu merupakan salah satu perusahaan teknologi ya, perusahaan teknologi, di mana eh, salah satu proyek yang paling besar yang kita tahu adalah dia menciptakan ataupun ingin mencoba mengeksplor Mars kayak gitu kan. Itu kan kalau zaman dulu orang, waduh, dulu sampai bulan aja udah hebat banget. Sekarang eh, apa namanya, Elon Musk dengan proyeknya ingin mencoba mengeksplorasi Mars. Bahkan kalau nggak salah nanti ada beberapa orang yang ingin mencoba mengeksplorasi kayak pengganti bumi seperti itu ya. Itu memang sesuatu yang sekarang mungkin masih di luar nalar seperti itu. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan itu adalah suatu proyek yang biasa aja sebenarnya. Kita nggak tahu nih sampai sekarang karena sekarang nyampe Mars aja udah keren banget ya gitu kan. Oke, itu berarti kita lihat Elon Musk perusahaannya Tesla. Tesla bergerak di bidang telekomunikasi atau mungkin kalau sekarang mereka lebih perusahaannya lebih apa namanya? Fokus ke pengembangan mobil juga ya. Di mana kita Otomotif, lihat Pak. Otomotif. otomotif. Jadi mereka mengembangkan apa namanya? Kendaraan-kendaraan yang apa namanya? Masa depan seperti itu ya, yang berbasis listrik karena perusahaan atau kendaraannya sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak. Terima kasih Calvin. Yang lainnya tadi Heri, silakan. Bill Gates, Pak. Terima kasih, Pak. Bill Gates. Oke, betul sekali. Bill Gates perusahaan dia apa? Mikroskop, Pak. Mikroskop atau Microsoft? Mikroskop. Microsoft ya. Microsoft. Oke, jadi betul sekali Bill Gates dengan Microsoft-nya. Microsoft itu di bidang apa? Sekali lagi, teknologi juga kan? Mereka Iya, bisa Pak. Teknologi, Pak. ngeluarin HP atau produksi HP. Kemudian mereka juga nguasain aplikasi ataupun software-software. Itu kan apa namanya? Di bidang teknologi juga. Oke, kemudian yang lainnya juga mungkin tadi siapa Nana, silahkan mau mencoba. Tadi mau jawab Elon Musk, Pak. Tapi udah dijawab. Maaf siapa? Tadi mau jawab si Elon Musk yang CEO-nya Tesla. Oke, Udah dijawab. dijawab. Ada yang lain lagi mungkin tahu? Saya Bernard mau Arnault coba, yang Pak. Sebentar Nana dulu si nih. Arnault yang Apa? punya Louis Vuitton sama Sephora. Oke, Maybe. Ya. bisa jadi itu. Oke, siapa tadi namanya pemilik Louis Vuitton? Bernard Arnault. Oke, tadi ada Calvin. Ya, coba catat dulu ya. Kemudian Harry dan Nana. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau mencoba lagi? Mau, Pak. Saya, Pak. Sebutkan dulu namanya. Saya Muhammad Reza Oktapian. Muhammad Reza Oktapian. Reza ya. Oke, silakan Muhammad Reza. Kalau menurut saya sih Jeff Bezos, Pak. Jeff Bezos, perusahaannya? Amazon, perusahaan Amazon. multinasional, ya. Oke, Yang- Amazon dalam bidang apa kalau kita boleh lihat? E-commerce, Pak. E-commerce, betul sekali. Kurang lebih kan e-commerce atau media sosial itu kan apa namanya menggunakan teknologi, di mana mereka itu basisnya ya dari teknologi, dari apa namanya mereka bisa memanfaatkan apa namanya pengetahuan yang sudah mereka miliki. Oke, betul sekali. Terima kasih. Barusan ada Muhammad Riza. Ada lagi perusahaan terbesar yang teman-teman dikit-dikit Saya, Pak. Mau lagi, Pak. siapa lagi? Calvin. Mau coba? Jack Ma, Alibaba. Jack Ma, Alibaba, betul sekali. Jack Ma tadi perusahaannya kurang lebih mirip dengan siapa pemilik Amazon tadi ya, di mana mereka terkait dengan ataupun di bidang e-commerce atau marketplace seperti itu. Maaf, Tapi Pak. itu Bukannya Jack Ma itu udah nggak termasuk orang terkaya, Pak? Iya, kalau misalkan kalau ini kan ibaratnya kita banyak ya versi orang terkaya di dunia itu kan banyak versinya. Tapi ini salah satu
contoh atau bukti bahwa orang-orang kaya di dunia ini sekarang itu bukan lagi pemilik-pemilik minyak, tambang minyak atau tambang apa namanya, tambang emas seperti itu, tetapi orang-orang yang berkecimpung ataupun apa namanya, eh, ininya ya, dunia bisnisnya di bidang digital ataupun di dunia yang berbasis pengetahuan. Oke, tadi kalau yang pemilik Google ada yang tahu? Larry Page nggak sih, Pak? Larry Page salah satunya, betul. Itu adalah orang-orang yang ibaratnya bisa memanfaatkan sesuatu dengan baik pengetahuan. Sebenarnya Google itu kan apa? Google kan kayak perusahaan yang eh, apa namanya, menyediakan informasinya ya dari kita-kita juga kan. Kita buat blog, kita buat website, kita buat YouTube, kemudian mereka sebagai apa namanya? Ini yang Pengelola apa tempat, namanya? Gimana? pengelola tempat, informasi-informasi dari kita, Pak. Betul. Jadi mereka menggunakan ataupun menyediakan apa namanya? Search engine ya atau mesin pencarian. Sebenarnya informasinya dari kita juga, tapi mereka bisa mengelola pengetahuan ataupun informasi yang tersedia dengan baik sehingga ketika ada orang lain membutuhkan, mereka bisa memberikan informasi tersebut dengan tepat, dengan cepat. Kurang lebih seperti itu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya di mana orang-orang yang kaya sekarang-sekarang ini itu basisnya adalah perusahaan-perusahaan berbasis pengetahuan. Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya itu kan juga berbasis pengetahuan, di mana informasi-informasinya ya kita juga sebenarnya yang buat, tetapi mereka lah yang untung seperti itu ya bisa dikatakan. Jadi walaupun katakanlah YouTuber kaya, ya yang lebih kaya yang punya YouTube-nya. Katakanlah yang jualan di sosmed atau jualan di marketplace kaya, tapi yang lebih kaya ya si mereka yang pemilik marketplace itu. Tapi paling tidak kita juga sudah bisa memanfaatkan dengan baik fitur-fitur yang mereka berikan. Nah, kalau tidak salah dulu saya pernah baca ya, salah satu eh, apa namanya, perkataan bahwa kalau misalkan kita menggunakan suatu produk atau menggunakan suatu layanan dan layanan tersebut gratis, justru kitalah yang sebagai produknya. Bisa dipahami nggak? Jadi misalkan kayak sekarang kita pakai sosial media, ada YouTube, ada Instagram, kayak gitu kan. Semuanya kita pakai secara gratis. Google juga bahkan kita pakai secara gratis. Akan tetapi ada yang menyebutkan bahwa justru kitalah produknya. Ada yang mungkin bisa memberikan kenapa bisa ada ungkapan seperti Saya, itu? Pak. Siapa? Dia Puspitasari. Dia, silahkan. Dia. Karena kita itu sebagai target pasar dan data diri kita itu dipakai oleh fitur aplikasi tersebut. Betul sekali, terima kasih dia. Jadi kita lah yang sebagai target pasar mereka sebenarnya. Kenapa kita pakai layanan-layanan mereka secara gratis ya nggak apa-apa karena nanti data kita mereka kumpulkan apa saja preferensi kita, apa saja kesukaan kita, mereka kumpulkan tuh semua data-data kita. Kemudian nanti ketika ada perusahaan besar yang mau ngiklan, nah baru deh data tersebut mereka jual kepada para pemasar tadi yang ingin memasarkan produknya di platform mereka. Makanya mungkin teman-teman sering ngerasain ya ketika teman-teman search di Google, katakanlah misalkan apa, nge-review HP atau mungkin review apa namanya, produk-produk kecantikan atau mungkin apa. Nah, suatu saat ketika teman-teman buka sosial media atau mungkin YouTube, di situ iklannya itu adalah iklan-iklan yang kurang lebih yang pernah teman-teman cari sebelumnya. Kan biasanya ada tuh di Instagram, ada di beranda atau mungkin pada saat kita lihat story kayak gitu, ada tuh tiba-tiba muncul iklan. Nah, itu biasanya iklannya itu tidak serta-merta iklan sembarang masuk ke tempat kita, enggak. Itu sudah melalui suatu algoritma di mana dari pihak pengiklannya bisa Facebook Ads misalkan ataupun Instagram Ads ataupun dari Google seperti itu ya. Mereka sudah punya data kita sehingga mereka ngiklannya itu lebih tepat sasaran. Oke, terima kasih tadi ada dia. Kemudian selanjutnya ya, terkait dengan efisiensi biaya. Efisiensi biaya dapat diraih ketika pengetahuan menjadi kunci bagi pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, manajemen pengetahuan akan dapat melakukan penghematan, baik waktu maupun jumlah SDM. Ini penting banget ketika kita punya suatu pengetahuan, kita punya suatu ilmu, maka kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan dengan efisien. Sehingga tadi kita bisa melakukan penghematan waktu dan jumlah SDM. Ujung-ujungnya apa? Ya kita bisa meningkatkan
penghasilan ataupun keuntungan kita. Karena kan kita konsepnya ataupun perspektifnya dalam bidang bisnis ya. Jadi perspektifnya dalam bidang bisnis ya ujung-ujungnya ke keuntungan. Oke, selanjutnya ini mungkin sebelumnya kita sudah pernah bahas sekilas terkait dengan era perkembangan masyarakat. Jadi kalau secara umum kita bisa bagi ini ke dalam beberapa revolusi. Bahkan kalau nggak salah sekarang udah ada revolusi 5.0 ya. Jadi kita lihat dulu pada tahun 1800-an ini dikenal juga eranya era industrialisasi atau revolusi industri 1.0. Nah, pada era ini orang-orang sebelum era ini orang-orang masih menggunakan secara manual, memproduksi secara manual, kerajinan masih secara manual, belum ditemukan suatu mesin. Oleh karena itu harganya masih mahal, kemudian variasinya juga tidak terlalu banyak. Kemudian pada tahun 1800-an ini atau pada awal abad ke-18 dimulailah atau ditemukannya suatu mesin uap. Ketika mesin uap tersebut muncul atau ditemukan, maka terjadi perubahan yang sebelumnya masih manual sudah mulai beralih ke mesin. Akan tetapi pada saat itu mesinnya masih mesin yang tradisional ya, belum terlalu canggih banget. Yang penting mereka sudah bisa menggunakan mesin. Nah, dari proses manual ke mesin aja sudah mulai meningkatkan produktivitas mereka, efisiensi mereka. Kemudian selanjutnya pada 1850-an, mobil sudah mulai diproduksi. Akan tetapi, walaupun sudah diproduksi secara massal, masih belum efektif. Kemudian muncullah atau terciptanya suatu assembly line yang biasanya menggunakan conveyor belt yang mungkin teman-teman sering lihat kayak di bandara ketika teman-teman mau ngambil bagasi ataupun koper ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi kayak koper kita itu diletakkan di di conveyor beltnya tadi, kemudian misalkan dari koper tersebut masuk ke bagian A. Dari bagian A dikerjakan, setelah selesai diletakkan lagi di conveyor belt. Kemudian nanti lanjut lagi ke bagian yang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai produk tersebut selesai. Nah, dengan ditemukannya konsep assembly line tadi, proses produksi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Karena masing-masing orang sudah mempunyai spesialisasinya masing-masing. Jadi, mereka hanya ngurus satu bagian aja. Misal, contohnya, dengan menggunakan assembly line, katakanlah kita memproduksi mobil seperti itu. Berarti mobil katakanlah yang pertama dilakukan adalah dengan merancang sasisnya. Ketika sasis sudah ada, maka kita plot dulu nih, apa yang pertama dipasang. Misalkan katakanlah pemasangan sasis, tadi kemudian komponen-komponennya, kemudian mesinnya misalkan katakanlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai nanti pada akhir proses produksi katakanlah itu masuk ke ruang pengecatan atau ruang finishing. Nah, dari hal tersebut kita lihat bahwa masing-masing orang sudah punya spesialisasinya masing-masing. Sehingga orang sudah mempunyai kemampuannya yang spesifik. Ada yang jagonya ngecat, ada yang jagonya masang ban, ada yang jagonya masang mesin, ada yang jagonya masang pintu, dan yang lain sebagainya. Jadi ketika kita terus-menerus mengerjakan hal yang sama, di situ kita nanti akan memiliki suatu keahlian, prosesnya menjadi lebih cepat, dan juga nanti menjadi lebih efisien tadi. Nah, pada era tersebut dinamakan juga dengan revolusi industri 2.0. Nih, pada tahun 1850 disebut juga sebagai revolusi industri 4.0. Oke, saya coba tuliskan aja di sini. Ini revolusi industri. Yang pertama tadi ini masih 1.0 ya. Nah, yang kedua di sini revolusi industri 2.0. Nah, kemudian ada revolusi yang ketiga. Revolusi yang ketiga ini dipicu oleh mesin-mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis. Yaitu ditandai dengan ditemukannya komputer dan robot. Nah, ini pada era-era ini nih, komunikasi dan komputerisasi ini ditemukan mesin yang sudah terkomputerisasi. Jadi, prosesnya menjadi lebih efektif lagi. Yang sebelumnya ada mesin, tetapi mesinnya masih dikendalikan atau dioperasikan secara manual. Tapi sekarang mesinnya sudah terkomputerisasi. Sehingga prosesnya menjadi lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Nah, kemudian ini pada era-era ini udah mulai ada namanya internet nih. Pada era ini disebut sebagai, ini tadi revolusi 3, nah ini sebagai
revolusi industri 4.0. Dengan adanya internet, orang sudah mulai bisa bekerja sama dimanapun, kapanpun, sehingga prosesnya sudah menjadi lebih efektif lagi. Nah, kemudian sekarang nih sudah mulai menuju ke revolusi 5.0, di mana barang-barang yang kecil atau alat-alat elektronik yang kecil sudah dapat terhubung secara wireless ya, di mana sekarang banyak banget barang-barang yang ada tambahan embel-embel smartnya, ada smartwatch, ada smart band, ada smart TV, ada banyak banget ya hal-hal lainnya yang bisa kita koneksikan dengan jaringan internet. Sehingga ketika kita ingin mengakses ataupun menyalakan perangkat tersebut, kita dalam jarak jauh pun kita bisa menyalakan ataupun mematikan gadget ataupun perangkat-perangkat tersebut. Nah, nanti ke depannya barang-barang ataupun alat-alat elektronik lain juga dapat dilakukan seperti itu. Jadi misalkan contohnya ketika dari kampus kayak gitu pindah ke kosan ada AC-nya. Nah, sebelum pulang kita mungkin sudah nyalain AC-nya dulu. Jadi ketika kita masuk kosan AC-nya sudah nyala, kamarnya sudah dingin. Kalau dulu kan kita pulang terus harus nyalain AC dulu, kita nunggu padahal kita udah kegerahan, udah kepanasan. Tapi kalau sekarang mungkin sebelum kita pulang nyalain dulu AC-nya. Jadi nanti pas kita pulang AC-nya sudah dingin, kamar kita sudah dingin maksudnya. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan di era sekarang ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, saya sekilas aja bahas. Jadi untuk terkait dengan sejarah perkembangan manajemen pengetahuan, dari awal nih sistem kepakaran, di mana sistem pakar ini adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru keahlian ataupun kemampuan seorang pakar. Contoh penerapan sistem pakar itu contohnya ada konsultasi program bantuan kredit bank yang membantu konsultasi, saya mute dulu kalian, yang bisa konsultasi tentang program kredit bantuan pada institusi publik. Atau dalam bidang yang lain, contohnya dalam bidang kedokteran, mereka dapat mendeteksi penyakit diabetes mellitus. Kurang lebih sekarang tuh ya bisa dinamakan sebagai artificial intelligence ya, AI ya. Nah, zaman dulu masih dalam bentuk sistem pakar. Mereka kurang lebih bisa menyamai ataupun meniru kemampuan dari para pakar-pakar ataupun para ahli. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Pada tahun 86, Carwick mengajukan konsep manajemen pengetahuan pertama kali pada PBB. Selanjutnya tahun 89 dimulai proyek internal manajemen pengetahuan pada beberapa firma ataupun perusahaan konsultan. Selanjutnya, tahun 91-an, pertama kali artikel yang rilis pada HBR Review itu dari Nonaka Takeuchi. Terus Carwick juga pada tahun 93 mengeluarkan ataupun menerbitkan buku manajemen pengetahuan pertamanya. Tahun 94 diadakan konferensi manajemen pengetahuan yang pertama kali. Terus pada tahun pertengahan 90-an dimulailah layanan manajemen pengetahuan yang pertama kali oleh beberapa perusahaan konsultan. Kemudian pada akhir 90-an, implementasi manajemen pengetahuan dan mulai adanya benefit. Jadi tahun 90-an ini karena sebelumnya sudah mulai dilakukan ataupun diimplementasikan manajemen pengetahuan, akhir 90-an sudah mulai kelihatan nih benefit-benefit yang dirasakan yang mereka peroleh dari adanya manajemen pengetahuan. Nah, pada tahun 2000 sampai 2003-an mulai bermunculan jurusan ataupun program studi manajemen pengetahuan di beberapa universitas dengan buku ajarnya manajemen pengetahuan. Itu kurang lebih sejarah singkat terkait dengan manajemen pengetahuan. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, silahkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Pun aja, Mbak. Sebentar. Tadi ada Elisa. Mohon ditunggu dulu ya, Heri ya. Kita persilakan Elisa dulu. Silakan Elisa. Kan tadi kan dalam karakteristik pengetahuan kan dijelasin kalau pengetahuan harus terus dikembangkan. Emang harus dikembangkan bagi si perkembangan organisasi itu kan, Pak? Betul. Nah, terus kayak keuntungannya dalam manajemen pengetahuannya buat terus dikembangin bagi si organisasinya itu apa, Pak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus. Sebentar saya coba jawab dulu ya, Heri ya. Oke, kita lihat. Enggak usah ya. Jadi tadi di dalam suatu perusahaan dituntut atau didorong untuk mengembangkan manajemen pengetahuan. Oke, kita lihat aja slide-nya.
Jadi pertanyaannya, ini ya, bentar. Kelewat. Bentar. Jauhan lewatnya. Dari karakteristik ini ya. Pengetahuan harus terus dikembangkan bagi perkembangan organisasi. Tentu saja, contohnya kayak gini. Ketika suatu perusahaan sudah memiliki pengetahuan. Sudah memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan tersebut tidak dikembangkan oleh perusahaan atau katakanlah oleh organisasi. Maka ketika, kan kita konteksnya dalam bisnis ya. Ketika kita tidak mengembangkan pengetahuan tersebut, otomatis kita akan kalah dengan pesaing kita. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin persaingan dengan pesaing kita. Kita ngomongin untung rugi gitu kan. Nah, ketika kita tidak mengembangkan tadi, kemungkinan kita akan disalip oleh perusahaan pesaing ataupun organisasi pesaing kita. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan manajemen pengetahuan atau pengelolaan manajemen pengetahuan yang baik, maka kita bisa terus beradaptasi dengan lingkungan, terus melakukan perubahan-perubahan, terus melakukan inovasi-inovasi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan. Ketika kita berhenti untuk mengembangkan pengetahuan, maka pada saat itu juga kita bisa dipastikan akan ketinggalan kereta ataupun akan ketinggalan oleh para pesaing kita. Contohnya, saya sering banget nih pakai contoh ini. Contohnya adalah ketika kita tidak ataupun kita menutup diri dari kondisi ataupun lingkungan eksternal. Contohnya ya, saya misalkan adalah dari Kodak. Ada yang tahu? Kayaknya pernah saya contohkan. Perusahaan Kodak ada yang pernah dengar atau ada yang tahu? Iya Pak, perusahaan Iya, kamera. Pak. Kamera ya. Nah, zaman dulu itu kamera itu kalau kita ngomong kamera zaman dulu ngomongnya Kodak, sampai segitunya loh. Sampai jadi kayak brand image-nya itu ya udah ketika kita ngomongin kamera ya ngomongnya Kodak. Kamu punya Kodak nggak? Oh ya berarti kamu punya kamera nggak kayak gitu. Sampai segitunya. Tapi karena mereka gagal untuk terus mengembangkan inovasi ataupun pengetahuannya, mereka akhirnya disalip oleh perusahaan-perusahaan pesaingnya yang terus berkembang, terus melakukan perkembangan pengetahuan. Contohnya yang dilakukan Sony, Canon, Nikon ya, mereka itu melakukan suatu perkembangan pengetahuan. Mereka melihat kira-kira apa sih yang akan terjadi di masa depan. Mereka melihat bahwa ternyata para pengguna itu lebih menyukai gambar-gambar dalam bentuk digital ke depannya karena mereka melihat bahwa ke depan itu semuanya serba digital. Oleh karena itu mereka mengembangkan bagaimana cara mengubah dari proses gambar yang masih manual menjadi gambar digital. Nah, Sony, Canon, Nikon itu mereka berhasil tuh mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan Kodak itu mereka hanya fokus berinovasi yang menurut mereka penting. Menurut mereka itu bagaimana caranya menciptakan ataupun mengembangkan roll ya. Dulu kan kalau nggak salah kalau kameranya analog itu masih pakai roll film ya. Mereka itu mengembangkan bagaimana caranya membuat roll film yang canggih, yang bagus seperti itu. Mereka lupa bahwa produk mereka itu dijual kepada pelanggan mereka. Mereka lupa bahwa pelanggan mereka lah yang sebagai penggerak ataupun keputusannya ada di tangan pelanggan ataupun pembeli dari produk-produk mereka. Nah, Sony, Canon, sama Nikon dan beberapa kamera yang produsen kamera yang lain bisa menangkap hal tersebut. Ada perubahan preferensi pelanggan ataupun pengguna. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika mereka tidak bisa menangkap hal tersebut, mereka akan ketinggalan dari para pesaingnya. Begitupun contohnya perusahaan-perusahaan lain yang bangkrut ya, mereka kurang cepat, kurang gercep. Harusnya kita selain memperbaiki dalam internal, kita juga harus ngelihat nih, di luar lagi ada apa sih perubahannya. Kalau misalkan di luar ada perubahan kayak gini, kita ngikutin tren itu aja. Kalau sekarang contohnya ya, kalau saya contohkan misalkan kamera. Kamera sekarang trennya apa? Kemarin kalau nggak salah ada layarnya full screen semua tuh, nggak ada tombolnya di depan. Ya udah orang produsen-produsen sekarang mengeluarkannya HP-nya yang full screen depannya. BlackBerry dengan kekehnya masih menggunakan tombol QWERTY dan OS yang lama, OS yang mereka kembangkan dan juga fitur andalan mereka BBM itu tidak sanggup juga untuk mempertahankan keunggulan mereka. Karena apa? Sekali lagi
kitalah para pengguna, para konsumen yang menentukan mana perusahaan yang akan berjaya seperti itu. Mereka salah nih, mereka kekeh dengan fitur mereka, dengan kemampuan mereka tidak mau berubah, ya udah ketinggalan. Ketika mereka sadar, ya udah terlambat, udah jauh ketinggalannya. Makanya Samsung, Xiaomi, iPhone misalkan dengan OS-nya sendiri itu masih bisa unggul sampai sekarang bertahan. Nokia juga tak kalah sadar ya, atau telat sadar, sehingga ya juga jauh ketinggalannya. Jadi nggak bisa ngejar, udah terlalu jauh, udah overlap katakanlah. Kalau di balapan kan kalau dari yang paling depan itu sudah bisa nyalip dari yang ujungnya atau ekornya, ya berarti itu udah overlap. Sudah susah ngejar ketertinggalannya. Kayak kurang lebih begitu. Ada tanggapan dulu dari siapa tadi, Elisa? Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi siapa? Heri ya? Silakan Heri. Yang lain jangan mau kalah ya ini, karena ini untuk nilai keaktifan teman-teman semua. Silakan Heri. Udah Bapak jawab tadi Pak. Oh, yang sudah. tentang produk Kodak tadi Pak. Saya nanya ini aja Pak. Bagaimana Pak sebelum sebelum terjadinya perkembangan, kita harus sudah bisa membaca perkembangan dalam 5 tahun ke depan gitu Pak. Bagaimana Pak caranya Pak kalau menurut Bapak? Oke, ini pertanyaan yang susah ya. Oke, terima kasih Heri. Kita kalau ingin mencoba memprediksikan, namanya prediksi ya, sesuatu yang sebenarnya belum pasti terjadi, tetapi kita bisa memprediksi akan adanya perubahan-perubahan tersebut. Contohnya misalkan gimana? Ya kita lihat dari beberapa tahun ke belakang sampai sekarang, kira-kira perubahannya seperti apa? Perubahan preferensi konsumen ataupun perubahan preferensi customer kita seperti apa? Contohnya misalkan sekarang, kalau kita ngomongin contoh yang lain ya, di dunia perbankan. Dunia perbankan kalau mereka tidak sadar akan adanya perubahan, mereka bisa bangkrut. Perusahaan sebesar BCA, Mandiri, atau Mandiri, kayak kita nggak usah pakai contoh yang ini ya, karena Mandiri adalah perusahaan bank BUMN. Jadi kayaknya kemungkinan kecil bangkrutnya. Kita pakai perusahaan contoh yang lain. Bank-bank yang besar yang sekarang, itu kalau misalkan mereka tidak sadar dengan adanya perubahan preferensi kita sebagai pelanggan, sebagai pengguna, mereka bisa bangkrut. Makanya sekarang nih, perusahaan-perusahaan bank-bank besar ini sekarang mengeluarkan platform baru ataupun layanan-layanan baru. Dulu yang pertama kali mempelopori adalah Bank BTN dengan Genius-nya. BTPN ya, BTPN dengan Genius-nya. Mereka menawarkan suatu layanan yang sangat mudah, di mana kita bisa membuat rekening tanpa harus ke bank, tanpa harus membuat dokumen ataupun menyiapkan dokumen-dokumen yang ribet. Kita tinggal scan, kita tinggal selfie dengan KTP kita kayak gitu, itu akan sangat memudahkan. Nah, kemudian bank-bank yang lainnya sudah mulai sadar mengikuti. Sampai Bank BCA sekarang juga mengeluarkan BCA digital ya kalau nggak salah. Dan bank-bank yang lainnya juga sama. Nah, kita caranya melihat itu gimana ya? Kita juga bisa memprediksi dari sekarang nih. Beberapa tahun ke depan itu akan kayak gimana, bisa dilihat dari sekarang. Perubahannya mengarah kemana nih? Kayak contohnya misalkan zaman dulu Kodak dengan kegagalannya melihat perubahan di masa depan, itu harusnya bisa melihat kira-kira ini ke depannya kayak gimana. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci juga, karena memang di era yang sekarang ini, perubahan itu sangat tidak menentu ya. Jadi sekarang itu kondisinya fluktuatif banget gitu loh. Tiba-tiba perusahaan yang sebelumnya mungkin tidak pernah dikenal sekalipun, tiba-tiba jadi unicorn, jadi dekakorn, kayak gitu. Jadi ya itu kita juga harus bisa melihat sih perubahannya, ada trennya seperti apa. Jadi nanti memperkirakan ke depan itu apa nih yang unggul, seperti itu. Contohnya lagi yang saya coba jelaskan ya, ini saya dapat dari beberapa penonton video, jadi mungkin teman-teman juga nanti akan saya share salah satu link video yang sangat bagus. Jadi dijelaskan bahwa perusahaan Hero, kemudian Giant, itu kan dulu sangat menguasai ya. Kayak Pakson juga di mall dekat sini juga ada yang tutup. Kenapa? Karena itu mereka gagal untuk melihat perubahan preferensi pengguna ataupun pelanggan mereka. Sekarang orang sudah mulai beralih belanja digital. Kalau mereka tetap kekeh dengan konsep bisnis yang lama, konvensional, mereka akan bangkrut, bahkan akan gulung tikar tanpa menyisakan apapun. Tapi beberapa perusahaan sudah mulai sadar, sudah mulai beralih. Walaupun mungkin beberapa toko offline-nya masih ada, tidak ditutup semua, tetapi sudah mulai beralih. Contohnya yang dilakukan oleh Matahari.
Matahari mengembangkan website atau Matahari Mall ya, itu adalah salah satu cara untuk membuat mereka tetap mendapatkan kue ya. Kue itu berarti nanti kue itu dibagi-bagi. Kuenya itu adalah ya kita semua ini, para pelanggan ini kue. Jadi siapa cepat mereka bisa menentukan ataupun memilih kira-kira para pelanggan kita tuh maunya kayak gimana. Oh, sekarang belanjanya digital atau belanjanya online. Ya udah, kita akomodasi keinginan atau preferensi dari pengguna. Kalau mereka sukanya online, ya udah kita sediakan layanan online. Atau delivery gratis, ya udah kita berikan layanan delivery gratis. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan mungkin dari Heri? Oh, berarti kita harus kayak kalau mau menciptakan itu harus harus memperhatikan faktor-faktor yang terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan ataupun memperhatikan perubahan dulu nih. Sampai saat ini kita kan ingin mencoba melihat atau memprediksi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, kita harus melihat sampai sekarang perubahannya ke arah mana. Kalau misalkan semua serba ke digital, ya kita mau nggak mau kalau perusahaannya masih konvensional, kita ubah ke perusahaan yang sudah mengarah ke digital, seperti itu. Baik, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Selanjutnya yang lain ada yang tanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita ada? Maaf Pak, mau tanya mengenai corporate amnesia. Oke, boleh silakan. Itu kesalahan individu atau kesalahan company? Karena kan yang tadi udah jelasin kan kayak karyawan yang pindah terus kayak abis itu nggak ada yang melanjutin tentang proyek atau apa yang sedang dikerjakan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kesalahan individu atau company? Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih, Nana. Jadi ketika terjadi corporate amnesia, berarti yang salah atau yang tidak becus katakanlah itu adalah perusahaannya. Mereka tidak dapat melakukan ataupun memanage dengan baik, tidak dapat mengelola dengan baik pengetahuan yang sudah mereka miliki. Karena kan tadi disebutkan kita sebagai, ini kan dalam konteksnya manajemen pengetahuan. Berarti artinya manajemen pengetahuannya belum berjalan dengan baik. Seharusnya ketika ada orang yang sudah mengerjakan suatu proyek atau memiliki suatu pengetahuan, kita akomodasi mereka supaya mereka mau untuk mentransfer ataupun membagikannya kepada orang lain. Alasannya kenapa ya tadi harapannya ketika mereka pergi atau mereka keluar atau resign, itu kita sebagai perusahaan yang ditinggalkan sudah memiliki ilmu tersebut. Dan biasanya kalau misalkan mereka tidak mau untuk membagikan ataupun mentransfer knowledge, biasanya mereka memiliki power ya, bargaining power yang lebih besar daripada perusahaan. Oleh karena itu di awal perusahaan harus mendorong orang-orang yang berada di dalam perusahaan untuk mau berbagi pengetahuan, untuk mau transfer pengetahuan kepada sesamanya atau mungkin kepada orang lain di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kurang lebih begitu, Nana? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi? Belum ada? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya adalah atau ada 3 tingkatan modal intelektual. Jadi manajemen modal intelektual itu merupakan manajemen akan aset ataupun kekayaan intelektual yang berupa know-how, know why, atau pengalaman yang diperoleh, di mana semuanya perlu ditata agar memiliki nilai bisnis. Nah, know-how itu berarti sesuatu yang kita ketahui caranya, prosesnya bagaimana. Know why ya berarti bagaimana kita mengetahui sesuatu itu prosesnya, mengapa kita pakai proses tersebut, langkahnya kenapa kita pakai langkah tersebut. Contohnya, ini biar gampang, biar ada gambaran ya. Ketika seorang koki atau chef seperti itu ya, memiliki keahlian, biasanya kan mereka bisa menuliskan lah resep-resepnya apa aja sih untuk memasak rendang yang enak misalkan. Mereka bisa menuliskan, oh ayamnya harus yang kayak gini, atau dagingnya harus menggunakan daging yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus kemudian bahan-bahan yang lain yang diperlukan adalah ini. Nah, kalau cuma sampai seperti itu, orang mungkin
tidak akan bisa menyamai masakan dari chefnya. Walaupun katakanlah tadi bahan-bahannya sudah disebutkan. Menggunakan bahan yang seperti ini, kemudian bumbunya ini. Tetapi tidak bisa dipastikan atau bisa dijamin hasil masakan itu sama-sama enak. Karena apa? Karena chef ataupun koki yang sudah berpengalaman tahu gimana caranya mengolah daging tersebut biar enak, biar lembut, biar nggak keras seperti itu. Kemudian tahu juga kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Itu know how and know why. Tidak semua ilmu-ilmu tersebut yang mereka miliki dapat disampaikan dengan mudah kepada orang lain. Makanya nanti kalau nggak salah minggu kemarin sudah pernah saya bahas ya, pengetahuan itu kita bagi menjadi dua, yaitu pengetahuan yang teksit dan pengetahuan yang eksplisit. Oke, pengetahuan yang eksplisit itu sesuatu yang gampang kita jelaskan. Oke, contohnya kayak tadi, kalau kita ngomongin koki, kita ngomongin chef, ya berarti resepnya itu adalah pengetahuan teksitnya. Karena sudah kita bisa buatkan dalam suatu buku atau dalam suatu laporan seperti itu. Akan tetapi sebenarnya pengetahuan yang jauh lebih besar adalah pengetahuan dari teksitnya. Pengetahuan teksit tersebut tersimpan di dalam otak manusianya. Dan kadang-kadang susah untuk dijelaskan kepada orang lain. Gimana sih caranya masak yang enak? Ya mungkin secara garis besar, para chef ataupun para koki tersebut bisa menjelaskan. Kayak gini nanti bikinnya. Tetapi pada prakteknya, kita memerlukan improvisasi-improvisasi khusus. Katakanlah misalkan, ketika kita ingin memasak rendang dagingnya 1 kilo, tentu akan berbeda dengan ketika kita memasak rendang 10 kilo. Nah, kalau mungkin orang yang masih awam, yang belum paham, kita masih bingung nih. Kalau 1 kilo nanti bumbunya seberapa ya? Nanti cara masaknya bagaimana? Apakah ada perbedaan ketika kita masaknya 1 kilo dan 10 kilo? Nah, kalau orang yang sudah ahli, kayak chef ataupun koki tadi, mereka sudah paham. Oh, kalau misalkan dagingnya sekian, maka perbandingan bumbunya sekian. Cara masak dagingnya berapa lama? Itu kan ada tekniknya. Nah, beberapa hal tersebut atau pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak bisa dengan mudah disampaikan oleh orang yang sudah berpengalaman. Makanya lebih baik atau lebih enak cara mentransfer knowledge itu adalah dengan secara langsung. Kita menjelaskan secara langsung bagaimana prosesnya. Bahkan mungkin dengan dilakukan demonstrasi. Makanya kan banyak nih sekarang para chef ataupun para koki itu menjelaskan sambil mereka masak caranya gimana, sambil ngasih trik, sambil ngasih tips cara yang baik dan benar untuk memasak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, sumber daya manusia sebagai modal intelektual perlu dikembangkan karena aset intelektual merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai sumber daya manusia, itu sebenarnya adalah modal intelektual yang utama. Kenapa? Karena tadi modal intelektual itu tertanam atau pengetahuan tersebut tertanam di otak manusia. Berarti di kitanya, bukan pada sistem, bukan pada bukunya. Buku mungkin ya kayak bisalah kita baca dari situ. Tetapi sebenarnya ilmu ataupun pengetahuan yang jauh lebih besar itu terletak pada manusianya. Jadi ketika kita bisa mengorek lebih dalam atau lebih mendetail dari seseorang, itu akan lebih baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ada 3 tingkatan atau ada 3 modal intelektual ya. Yang pertama yaitu kemampuan ataupun kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kinerja tertentu. Oke, yaitu suatu kemampuan di mana kita bisa mengerjakan sesuatu. Kurang lebih kayak gitu. Contohnya misalkan skill ataupun keterampilan dalam melakukan fotografi atau mungkin editing video atau mungkin mengoperasikan sesuatu. Itu kompetensi. Selanjutnya ada kapabilitas atau capability, di mana kemampuan dalam bidang strategi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan dan mengaplikasikan kompetensi-kompetensi yang sudah kita miliki. Kalau tadi kompetensi aja satu, itu bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu, mengoperasikan sesuatu. Tapi kalau kapabilitas, bagaimana caranya kita mengintegrasikan dan mengaplikasikan dari kompetensi-kompetensi yang berbeda tadi. Dan teknologi merupakan perangkat ataupun metode yang dibutuhkan untuk menghasilkan bentuk, proses, dan karya fisik tertentu. Ketiganya penting untuk kita
miliki, karena ketiganya akan digunakan ketika kita bekerja nanti. Kita juga harus pandai dalam mengelola ataupun menggunakan teknologi. Sekarang peralatan-peralatan sudah sangat canggih, kita harus mulai terbuka, kita harus mulai mau belajar untuk melakukan apapun. Misalkan contohnya dalam hal misalkan menggunakan Microsoft Excel, itu kan banyak rumusnya. Kita harus mau terbuka nih, kita harus mau belajar bagaimana caranya menghitung sesuatu misalkan dengan menggunakan Excel. Kapabilitas penting dan kompetensi juga penting. Oke, selanjutnya ini slide terakhir ya. Ada namanya pergeseran modal intelektual. Dari yang paling kiri masih bersifat sangat objektif sampai yang menuju ke kanan sangat bersifat subjektif. Dari yang paling kiri, dari yang masih bersifat technical sampai yang paling kanan ke bersifat political negotiation. Contohnya operasional di sini pada level yang paling kiri ini mengerjakan sesuatu yang masih bersifat teknis. Contohnya mengoperasikan mesin A misalkan, atau mungkin melakukan sesuatu pekerjaan yang sifatnya teknis banget. Oke, kemudian lanjut ke tingkatan atasnya, yaitu tactical. Kalau tactical berarti seseorang yang sudah mulai melihat bagaimana caranya mengerjakan sesuatu ketika ada kendala-kendala seperti permasalahan-permasalahan tertentu. Sehingga kita harus bisa tadi mengimplementasikan dan juga mengkoordinasikan tingkatan yang di bawahnya yang bersifat teknis. Nah, kalau kita analogikan berarti kalau yang operasional itu ya karyawan-karyawan staf biasa. Ini karyawan levelnya yang operasional karena bersifatnya teknis. Selanjutnya kalau yang taktikal bisa kita asumsikan atau analogikan itu para manajer yang membawahi beberapa karyawan ataupun beberapa staf. Dari taktikal ini mereka biasanya tugasnya hanya lebih ke mengkoordinasikan. Kita harus melihat kira-kira kalau ada permasalahan seperti ini siapa yang harus menghadapi, siapa yang harus mengerjakan. Karena ketika di bagian atau di level taktikal ini dia harus tahu dengan baik, harus memahami dengan baik siapa pandai dalam hal apa, siapa jago dalam hal apa, siapa mempunyai kompetensi apa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, dia bisa dengan tepat dan cepat menentukan siapa yang harus bekerja nih. Kalau kejadiannya seperti ini, kalau ada permasalahan seperti ini, oh A yang turun. Kalau ada permasalahan yang lainnya, B yang turun. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling tinggi adalah pada level strategik, yaitu tingkatannya itu ya CEO, kemudian ada juga CTO, atau bahkan mungkin para direktur ya di sini. Levelnya sudah dalam hal strategik. Bukan lagi taktikal, bukan lagi operasional. Dan orang-orang yang menempati level-level strategik ini, mereka nggak kelihatan kerjanya ngapain. Kalau mungkin teman-teman lihat di sinetron ataupun di film, biasanya mereka ke kantor, tapi nggak ada sesuatu yang mereka benar-benar kerjakan. Berbeda pada level operasional maupun taktikal. Kenapa? Karena memang pada level strategik ini, mereka hanya melihat ataupun mungkin menentukan kebijakan-kebijakan yang levelnya strategik. Misalkan contohnya, apakah perusahaan kita mau merger dengan perusahaan yang lain, atau perusahaan kita mau mencaplok perusahaan yang lain, atau akuisisi perusahaan yang lain, atau mungkin mau melakukan joint venture dengan perusahaan lain, atau mungkin kita pengen ngejual salah satu divisi dari perusahaan kita. Nah, itu salah satu pekerjaan dari level strategik. Kalau saya contohkan, misalkan saya analogikan ke hal yang lain, misalkan pada level operasional, ini contohnya itu adalah para pemain bolanya. Mereka dengan posisi masing-masing, dengan tugas masing-masing, mereka harus bisa melakukan tugasnya dengan baik. Striker tugasnya untuk memasukkan bola atau buat gol. Kemudian winger ataupun para sayap, mereka membantu untuk mensuplai bola. Pertahanan, back, bagaimanapun caranya mereka berusaha untuk bola tidak sampai ke belakang mereka atau bagian kiper. Kiper dengan sebaik mungkin mereka harus bisa mempertahankan supaya dia tidak kebobolan. Masing-masing orang, masing-masing pemain memiliki tugasnya masing-masing. Mereka hanya fokus di ini bagian teknis aja. Bagaimana caranya tidak melewati back misalkan. Nah, kemudian pada level taktikal ini yaitu para pelatihnya, para manajer mereka. Kan di luar negeri biasanya disebutnya sebagai manajer ya. Hanya di Indonesia yang menyebutnya pelatih. Nah, di luar negeri itu atau mungkin di sepak bola tadi kita analogikan taktikal ini sebagai para pelatih ataupun manajer, di mana mereka harus bisa melihat ketika kita mau bertarung,
lihat siapa lawan kita. Apakah mereka memiliki kemampuan yang baik dalam hal menyerang, ataukah bertahan, atau bagaimana. Kita harus bisa memanfaatkan kelemahan dari tim lawan kita supaya kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Misalkan contohnya yang dilakukan oleh Mourinho ketika dulu melatih Chelsea. Ketika Chelsea melawan Barcelona, Barcelona itu mereka tahu, Mourinho tahu nih, Barcelona itu jago banget nyerang, pegang bolanya bagus, sehingga Mourinho itu harus memilih strategi yang tepat, taktik yang tepat. Nah, dia memilih untuk melakukan strategi parkir bis, di mana para pemainnya itu lebih fokus ke bertahan. Jadi bagaimanapun caranya, jangan sampai pemain Barcelona main sampai di pertahanan Chelsea-nya. Sebisa mungkin ketika mereka sudah mulai menyerang, mereka harus memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat, sehingga benteng tersebut tidak tembus. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian nanti ketika dapat bola, langsung umpankan ke depan. Itu levelnya di tactical atau di para manager. Kalau yang strategik ini levelnya sudah tinggi lagi. Contohnya kayak pada direkturnya mereka atau CEO dari klub tersebut untuk menentukan kira-kira kita mau rekrut siapa nih. Terus apa yang perlu kita lakukan untuk dapat pemasukan yang baik. Apalagi katakanlah kayak contoh sekarang di era pandemi, mereka harus memikir otak kira-kira karena sekarang tidak ada yang bisa menonton secara langsung, katakanlah di stadion, mereka harus memikirkan gimana caranya supaya tim ini terus bisa survive dan bisa mendapatkan keuntungan. Oke, kurang lebih begitu. Jadi kalau yang dari yang paling kiri tadi, mereka lebih bagaimana cara mengintegrasikan teknik-teknik yang mereka miliki, sedangkan yang dari kanan itu lebih ke bagaimana negosiasi politiknya. Nah, kalau yang kanan di sini ada tulisan mainly subjektif. Ada artinya di sini sudah mulai subjektif, tidak lagi memikirkan secara objektif. Jadi seringnya para CEO ataupun direktur di sini sudah memikirkan sesuatu berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan intuisi mereka. Sehingga apapun keputusannya, mereka tidak hanya memikirkan ataupun mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman. Dan biasanya masing-masing orang ataupun masing-masing direktur tersebut memiliki pengalaman yang berbeda. Sehingga ketika dihadapkan kepada satu permasalahan, mungkin saja apa yang diambil atau apa yang diputuskan bisa berbeda, tergantung dari pengalaman yang mereka lalui. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silahkan. Sudah lumayan beberapa teman yang aktif berdiskusi pada hari ini. Yang belum aktif silahkan, saya kasih kesempatan. Ada yang mencoba bertanya atau memberikan pendapat? Pak, ini yang apa namanya nih, yang tampil di layar nih, kalau kayak sistem di kampus kita itu kayak gimana, Pak? Berarti kita mahasiswa itu seperti operasional ya, Pak? Apa gimana, Pak? Kalau kayak sistem kampus kita, Pak? Oke, baik. Kalau di kampus kurang lebih kita asumsikan ini di kampus ya, kita analogikan di kampus. Berarti bukan mahasiswa di sini. Jadi kalau saya contohkan ya, kampus itu sebagai salah satu perusahaan, maka staf-stafnya atau para dosennya itu yang bekerja di operasional di sini. Dosen, staf, para TU misalkan, ataupun mungkin OB itu adalah operasional levelnya. Jadi mahasiswa di sini di luar ya, di luar ini. Karena mahasiswa itu dianggap sebagai pelanggannya ataupun pengguna dari layanan yang diberikan oleh kampus. Dalam hal ini pendidikan. Oke. Kemudian yang taktikal di sini itu adalah para pimpinan ataupun kaprodi misalkan. Ataupun mungkin ada dekan kalau tingkatannya sudah dalam fakultas misalkan. Ini berarti bisa dekan, bisa juga kaprodi. Nah, selanjutnya pada level strategik ini tingkatan yang lebih atas lagi. Ada wakil rektor ataupun rektor yang menentukan kebijakan secara holistik, secara menyeluruh. Kira-kira Udinus ini mau dibawa kemana? Kurang lebih seperti itu analoginya. Bisa dipahami, Heri? Oh, bisa, Pak. Saya kira rektor kita tuh ini, Pak, kayak taktikal gitu, Pak, strategi ini mencakup Jadi, iya. itu. Ya, jadi kalau udah levelnya di strategik ini, katakanlah kayak para rektor, para wakil rektor, mereka nggak usah tidak lagi memikirkan hal-hal yang operasional sama teknis. Mereka tidak memikirkan lagi karena
bagian yang di operasional yang dikerjakan ya oleh para staf, para TU, para dosen. Pendidikan, misalkan dosen mendidik, memberikan pengajaran. Ya udah fokusnya di sana. Kemudian yang taktikal, berarti kalau taktikal itu levelnya kayak tadi, kaprodi ataupun dekan. Bagaimana caranya jurusan katakanlah manajemen itu dapat menghasilkan para lulusan yang baik. Kemudian bagaimana caranya membuat suatu kurikulum yang baik yang kira-kira bisa mencapai tujuan dari harapannya. Nanti kira-kira kan ada capaian pembelajarannya seperti apa. Capaian pembelajaran lulusan seperti apa. Ini yang dipikirkan oleh para kaprodi dan dekan. Kalau strategik ya tadi, wakil rektor, ada wakil rektor bidang kemahasiswaan, ada bidang-bidang yang lainnya. Itu sudah levelnya strategik. Oke, Oh, bisa baik Pak. dipahami? Terima kasih Pak. Oke, yang lain ada lagi silahkan. Sebelum kita tutup, kita akhiri. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan bagi yang selama ini kan udah mulai 2 pertemuan nih. Bagi yang merasa belum aktif bertanya, silahkan. Saya tidak akan menjudge pertanyaan teman-teman baik buruknya ataupun pendapat teman baik buruknya. Yang penting teman-teman mau dulu untuk menyampaikan pendapatnya. Karena apa? Salah satu skill yang dibutuhkan ketika nanti teman-teman bekerja adalah salah satunya adalah public speaking atau paling tidak menyampaikan pendapat. Ketika teman-teman tidak terbiasa nanti akan grogi. Ketika misalkan ketika kerja nih disuruh silakan sampaikan pendapatnya, nanti teman-teman bingung karena tidak terbiasa. Makanya ketika kita masih belajar nih dalam tahap sekolah ataupun kuliah ini, teman-teman mulai belajar untuk menyampaikan pendapat. Nanti lama-lama teman-teman akan mulai terbiasa bagaimana caranya menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Apa yang teman-teman sampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Oke, masih ada kesempatan beberapa pertemuan ke depan. Silakan manfaatkan dengan baik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa nilai keaktifan, kuis, dan juga tugas memiliki skor yang paling besar. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, atas partisipasinya dan juga kontribusinya dalam membuat kelas kita menjadi lebih kaya lagi pembahasannya. Karena kalau misalkan saya cuma menyampaikan materi, teman-teman tidak ada yang bertanya, maka ya udah apa yang saya sampaikan itu yang teman-teman dapatkan. Tetapi ketika ada 1, 2 orang, 3 yang bertanya, maka wah ternyata teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang baru yang mungkin sebelumnya belum pernah teman-teman pikirkan seperti itu. Sekali lagi kalau mungkin teman-teman juga ada yang belum paham, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan tanyakan aja karena mungkin bisa jadi teman-teman itu mewakili teman-teman yang lain yang juga mungkin belum paham akan materi itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tidak ada maksud sedikit pun, tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung ataupun mungkin membuat sakit hati teman-teman. Oke, cukup sampai di sini perkuliahan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.